Oke, itu nampaknya bakal menjadi pilihan Windy. Dan yes, match ketiga kita akan dimulai. Dan Erangel sudah mengudara pesawat dari arah Nizarki menuju Milta Power. Yes. Ya, betul banget. Dan juga untuk pembagian dari flight path-nya ini nggak terlalu menyulitkan untuk banyak tim. Mengingat dari arah bagian utara, selatan, bahkan untuk bisa menuju ke arah bagian pulau SMB juga masih bisa dipermudah jalannya dengan flight path kita yang seperti ini. Oke, kenapa Windy ke arah Stalwart Esports? Pilihan apa yang bikin Windy memilih untuk tim ini? Aku ngelihat mungkin dari tempo ataupun dari gameplay permainannya mereka sendiri. Kalau misalkan aku lihat dari turnamen-turnamen sebelumnya yang diikuti juga sama tim Stalwart Esports. Oh, emang gameplaynya seperti apa Windy yang kamu prediksi? Sudah lihat? Yang aku lihat kan kalau misalkan kita dari Stalwart itu mereka itu suka ngincar yang namanya ngambil center. Center. Berarti mereka melakukan rotasi yang cukup cepat nantinya. Iya betul, walaupun mereka kalau misalkan biasanya itu mereka turun dari bagian Novo, tapi sempat beberapa kali mereka tuh walaupun melakukan berbagai angle split yang dilakukan, tapi mereka tetap kokoh, mereka kuat Kak dengan formasi mereka sendiri. I see, berarti memang sesuai dengan analisa Eldoge yang dimana tadi dibilang juga untuk Erangel semuanya quick rotation di awal-awal, bahkan udah menekan ke arah tengah. Hanya beberapa tim yang gue pantau juga di arah timur laut. Timur Laut Circle, dan ya, Circle sudah terlihat dengan cukup jelas bagaimana lebih mengarah ke kiri. Ini adalah circle-circle yang biasanya, entah itu ke Gatka ataupun very PR atas yang biasanya gue prediksi. Tapi Windy, ngomongin Georgopol, selalu kuat memang untuk Fast Clan, tetapi ada batu sandungan yang mungkin di arah Cryptic. Tapi Cryptic dilihat di Erangel mereka cukup kuat juga. Kemudian juga di arah Yasnaya, adanya dua tim yang saling beriringan antara DRS dan juga MSC. Siap Pride untuk MSC Windy. Ya betul banget, dan nampaknya lihat dari arah tim BRS juga udah mulai split, tapi hal tersebut juga dilakukan oleh tim MS Chonburi. Mereka sama-sama memisahkan dirinya mereka cukup jauh yang nantinya sama-sama berusaha untuk ngelok posisi dari lawan yang sedang fight di arah bagian Yasnaya. Dan berarti Yasnaya ada dua tim, tapi lihat dari seorang attacker berarti bisa mendapatkan satu buah knockdown yang pertamanya, bahkan confirm elimination dari arah tim The Xavier. Oke, nampaknya The Xavier mereka sulit juga, dan first blow tadi dari attacker berhasil dengan mulus lindas-lindasnya. Kemudian juga tadi ngomongin Yasnaya, pembagian coveringnya sih cukup oke dari masing-masing tim, entah itu DRS mengambil sisi bawah dan dari MSC mengambil sisi atas. Tapi yang menarik adalah sama-sama satu playernya itu mengambil sisi dari Timur Yasnaya. Kemudian juga dari TJB mereka nge-split di arah mansion sekitar, dan terpantau adanya mungkin tadi yang The Xavier, biru itu The Xavier. Mereka menggunakan scrapping juga, tidak ingin bermain beresiko dengan Nigma di arah Pochinki. Siap, betul. Berarti dengan bermainnya Vice Clan untuk di game kita yang ketiga dari Tang Jawa, mereka lebih memilih untuk berpindah lagi dropusan mereka untuk bisa mengambil ke arah bagian mansion. Karena mengingat di arah bagian Severny itu juga diisi oleh tim Rico. Jadi nggak banyak ruang gerak juga yang dimiliki oleh tim Tang Jawa. Tapi Windy, 3 tim dari China, pilih salah satu yang menurut kamu memang gameplaynya unik ataupun menarik di mata kamu. Gameplay yang menurut aku menarik, berarti harus dari tim China ya? Salah satu aja dari Salah 3. satu dari 3 tim China yang menurut aku itu gameplaynya cukup menarik, itu dari tim STE. Alasannya Windy? Alasannya itu aku kalau misalkan ngeliatin balik lagi ya Kak, di turnamen sebelumnya itu mereka juga sempat melakukan split, dan splitnya itu mereka tuh bener-bener jauh-jauhan banget jaraknya. Dan mereka pede dengan gameplay mereka, kemampuan mereka, walaupun mereka harus fight dengan full squad, satu tim. Bahkan pernah juga Kak, itu mereka membagi splitnya dua player berada di bagian circle dan 2 playernya berada di bagian luar circle guna menahan gerakan dari tim-tim lawan. Yes, nampaknya dari attacker tadi terlihat juga bagaimana satu player sudah terlihat juga replaynya lagi dan tim Secret agak struggle untuk tim Secret. Mereka yang berasal dari Pochinki, kemudian juga ke arah Severny, sekarang berpindah lagi, adanya adaptasi baru terus-menerus yang dilakukan di Erangel di setiap event. Dari lokalnya, SEA, dan sekarang PMGC. Kemudian adanya struggle juga yang terpantau oleh CCTV kita tidak cabut, bagaimana tadi memang dijajah tempat-tempatnya oleh pemain-pemain dari Tan Jiabao. Dan Longs nampaknya tidak terlalu memaksakan untuk mencari seorang Dutch, dan Dutch tidak ingin terbuka terus badannya dan masih memantau sisi belakangnya. Kemudian di arah Pochinki, Nigma benar-benar leluasa untuk ngeluting Windy. Ya betul, tidak ada gangguan sama sekali dari arah tim Nova maupun dari tim The Xavier. Berarti masih mirip di area Pochinki ditempatnya oleh tim
Enigma Galaxy sama halnya dengan game kita yang pertama, tapi lihat di area bagian Yesnaya, mereka tahu mereka ada dua tim yang saling berdekatan satu sama lain, tapi mereka nggak lebih milih untuk bisa kontes di early-nya, mereka lebih milih untuk bisa mengintai, mengirimkan informasi, dan juga mereka berusaha untuk ke-defense area mereka. Nggak ada gerakan yang terlalu agresif dibangun oleh kedua tim saat ini. Yes, tadi aku juga sudah melihat bagaimana sebenarnya kita ngomongin Infinity sekarang nih. Kan Thailand biasanya kuat itu selalu Infinity yang disebut. Infinity tadi udah aku bahas sama Flo bagaimana memang performanya tidak terlalu baik seperti di lokalnya, di SEA juga nggak terlalu naik. Begitupun belum terlihat di 2 match terakhir akankah mereka lebih bagus. Tapi menurut di mata Windy, lagi ada apa sih sebenarnya Infinity ini? Itu juga yang masih jadi pertanyaan, mengingat dari Liga mereka kuat banget, mereka selalu di hashtag yang pertama, tapi nampaknya kita akan fokus kembali di mana dari bagian Yesnaya dari arah seorang AJ berhasil bisa mendapatkan opening knock-nya yang pertama kali ke arah tim MS Chonburi dan akan langsung coba dikejar dan akan coba didapatkan confirm elimination yang pertama untuk tim DRS. Yes, nampaknya dari seorang Jasper tertunduk lemas dan yes bakalan di secure 3 versus 4 situation. Akankah dari MSC bakalan ngebalas juga situasi yang terjadi? Nima nampaknya juga terjebak dari masa lalu dari Ponzai dan juga PopZ0075 benar-benar 200 IQ gameplay, tapi dia masih bisa memberikan perlawanan dengan UMP yang dilakukan. Oh my god, Nima masih memberikan perlawanan, tapi Ponzai nampaknya memang lebih keras karena udah ada cicilan damage juga dari PopZ007. Kemudian teman-teman dari DRS langsung aja masuk ke apartemen tersebut untuk menggerebek pergerakan dari Ponzai dan juga dari PopZ007. Masih standby aja dari tangga, tapi bakalan didobrak sekaligus. Tebas salah arah Ponzai, luar biasa, langsung memberikan tekanan yang sangat hebat, damage yang sangat amat keras, dan satu player lagi. Apakah bisa dari seorang Ponzai? Gila, Ponzai close combat UMP yang benar-benar mengagumkan. Wow, Ponzai berhasil bisa mendapatkan total 3 confirm elimination dari arah tim DRS. Dan kalau misalnya kita lihat dari arah bagian SEA-nya, Ponzai bersama dengan PopZ007, mereka merupakan top damage dan juga top eliminator kak di SEA-nya. Nih teman-temannya kayak nyesel nih, ngapain gue dobrak. Tapi memang sulit ya, gimana ya, aku pernah nge-coachin salah satu tim lah. Aku bilang kalau misalnya ada tim yang nge-defense di apartemen, jangan terlalu dipaksain untuk didobrak gitu. Karena memang sulit banget untuk apartemen, banyak tim yang udah setupnya entah itu di kanan, entah itu yang di kiri, apalagi saat itu udah ada yang setup di sekitaran tangga. Jadi kalau emang mau ngedobrak apartemen kayaknya harus berpikir 2 atau 3 kali lagi, jangan sampai menjadi blunder. Bahkan ini masih menit-menit awal, sangat amat rugi banget sih untuk DRS nih. Iya setuju, karena banyak banget pasti celah-celah yang bisa dimanfaatkan angle-nya dari berbagai titik yang berbeda. Even di klasik aja kita kalau ingin ngeras ke arah bagian apartemen itu sedikit kesulitan juga, apalagi turnamen dengan mereka udah punya jam terbang yang tinggi, dengan knowledge juga luar biasa, pasti mereka udah paham di mana letak-letak yang akan coba ditargetkan oleh tim-tim lainnya. Oke, dan ya CCTV lain kita lebih mengarah ke DX dan ya The Saviors. Ketika tadi Lamborghini diculik oleh seorang attacker, mereka nampaknya disengage-nya cukup jauh ke arah sisi bawah lagi, dan aku belum melihat pergerakan-pergerakan tim lain. Bagaimana GD sih? Aku penasaran sama GD. Mereka lebih touchdown ke arah mana, Windy? Iya betul, karena sejak ini belum terpantau posisi dari arah perwakilan tim Indonesia, yaitu dari arah tim Garis Tukma, tapi dari arah Tang Jabau mereka pasti bisa mendapatkan satu confirm elimination pro-nya di awal-awal pertandingan, dan ada beberapa tim, yaitu 3 tim yang masih menahan blue zone di circle kita yang masih cukup early nampaknya. Yes, dan ini dia STE, tim favorit dari Windy yang memang bisa dibilang splitnya berjauhan, tetapi mereka pede banget dengan individual skill yang mereka punya. Kemudian juga nampaknya uji coba dari komunikasi mereka berjalan dengan baik. Tapi kembali lagi dari arah layar kita, Yesnaya masih cukup tryhard dari Mafia Ninja. Masih menarik pergerakan dari pemain-pemain MSC. Begitu dari MSC, itu buka smoke ya. Buka smoke nampaknya tadi adanya tembakan-tembakan mungkin yang diberikan oleh Mafia Ninja. Kemudian kita bakal melihat circle lebih mengerucut ke arah sisi bawah lagi. Dan di mana? Ini quick rotation kecuali beberapa tim, entah itu dari TS, Cryptic, dan juga DRS, begitupun dari MSC. 4 tim yang late rotation. Ya betul, dan juga nampaknya dari arah Infinity udah mulai bergerak dari arah bagian jembatan kiri, dan nampaknya dari arah tim For Rivals sudah mulai menemukan targetnya itu dari arah tim Dead Eyes yang akan coba dimatikan jalannya oleh seorang Apple. Tapi nampaknya dari arah tim Dead Eyes masih bisa meloloskan dirinya dari cegatan peluru panas dari arah seorang Apple. Yes, Apple sudah berjalan juga. Bagaimana pemburu di arah sisi belakang juga memantau pergerakan dari sebelah kanan. Begitupun dari DE, Dead Eyes, adanya pawai yang dilakukan banyak. Pawai, mobil-mobil berkeliaran di menit 9 ini cukup bingung, pusing 7 keliling, semua tim ingin touchdown ke arah mana. Mereka nampaknya sudah menentukan choke point mereka di mana, tetapi dengan diserahkan pergerakan tim lain, mereka kayak
ragu banget untuk mengambil spot yang sebenarnya ini full rifle udah enak banget di sisi high ground. Tapi memang Nova bakal menjadi batu sandungan utama untuk tim For Rifle di arah sisi low ground. Dan ya, lihat Jimmy, seorang IGL masih mengitari untuk menentukan choke point yang paling ideal. Ya betul, dan bisa terlihat sih dari arah tim-tim bermain, mereka nggak hanya memikirkan jalan selangkah di depan, tapi 2 sampai dengan 3 langkah di depan agar nantinya mereka bisa lebih maksimal lagi untuk bisa mengamankan area mereka. Tapi lihat dari arah Tong Jiawao, semakin dekat lagi posisinya dengan tim Indonesia itu dari arah Generasi Dogma yang udah mulai terlebih dahulu membuka firingnya ke arah tim Tong Jiawao, dimana dari seorang Satar untuk mendapatkan sebuah knockdownnya, tapi masih terhalau. Tapi ada vehicle di sana yang kecelakaan, tapi akan dimanfaatkan dan nampaknya masih bisa menyelamatkan diri dan menutup angle shotnya ke arah bagian compound. Nggak apa-apa. Satar tadi setidaknya menyicil dari vehicle yang sudah dibawa oleh pemain-pemain dari TJB, begitu dari attacker. Sekarang bergantian untuk menelik pergerakan dari arah sisi luar, begitu dari H-Sir. Dia memantau pergerakan dari Booms yang berada tapping-tappingnya luar biasa akurat. 3-4 peluru dikeluarkan, bahkan menjatuhkan dari seorang Booms, tapi masih ada waktu untuk di revive terlebih dahulu. Masih ada juga timing yang harus mereka reset. Ya betul, dan benar-benar tajam banget tadi penglihatan dari arah seorang H-Sir berhasil bisa mendapatkan headshotnya tadi ke arah satu player dari arah tim Generasi Dogma, dan nampaknya For Rivals sudah mulai semakin memantapkan hati mereka untuk bisa touchdown di arah bagian sekitar mereka untuk bisa memantau pastinya ke arah sekitaran dari arah tim Nova. Yes, Team Secret sudah berjalan juga bagaimana pawa yang dilakukan Fredo, pemain paling depan. Kids dan Jumper berada di sisi tengah. Apa 2-1-1 di depannya, dan yes, kita masih belum melihat juga yang lainnya. Akankah mereka lebih benar-benar untuk late rotation aja, membiarkan tim-tim di tengah untuk fight terlebih dahulu, karena kita tahu LDG bilang ini banyak tim yang fight di tengah, ya udah biarin aja kita late rotation ngambil keuntungan, tapi dengan catatan utility itu harus penuh karena melawan Blue Zone beberapa saat. Kemudian DE memantau pergerakan dari Nova juga, yang bagaimana Nova udah stay aja mereka di dalam kompon tersebut, bahkan digenteng dari seorang order dan menunggu mungkin circle ketiga akan mengarah kemana nantinya. Yes betul, tapi terpantau sudah mulai ada pergerakan dari salah satu player dari tim Nova yang udah mulai semakin dekat lagi berusaha untuk mengintai posisi dari bagian high ground, dan nampaknya tim Secret mereka juga sudah mulai perantapi pasti masuk ke bagian circle. Dan ini dari tim Secret juga kita bisa lihat permainan dari arah bagian saya, mereka juga rotasinya terbilang cukup jauh untuk bisa memutar berikan dengan arah bagian blue zone, baru nantinya mereka akan touchdown masuk ke arah bagian pinggirnya. Dan dari arah tim Cryptics, tim yang merupakan salah satu yang cukup lambat dalam mengambil keputusan dalam segi rotation. Contohnya, kalau misalkan kita mengingat di game-game sebelumnya, di turnamen sebelumnya dari Cryptic, walaupun circle yang mengarah ke bagian selatan dan dozone mereka di arah bagian Gergopol, itu mereka cukup memakan waktu, bahkan dari menit yang 10 mereka masih belum bisa berotasi, dan ini benar-benar gameplay yang cukup lambat diperlihatkan oleh tim Cryptics. Yes, dan memang circle-circle yang selalu mengarah ke Fairy Pier, sekarang kali ini ke arah Fairy Pier atas, Quarry sebelah kanan, itu banyaknya hutan-hutan yang menurut aku bisa dimanfaatkan lengkungan-lengkungannya, walau memang sedikit kentang gitu setengah-setengah, tapi setidaknya kalau mereka set up vehicle dengan rapi, itu bisa banget mereka untuk kontrol area dan menjaga body system dengan baik. Kemudian juga dari semua arah sih, semua arah mata angin, semua bibir-bibir circle sudah dipadati untuk beberapa tim, kecuali DRS yang masih touchdown di arah rumah 12 karena last man standing seorang Mafia Ninja. Bagaimana ada close combat yang dilakukan, H-Sir terpantau 3 angle shoot yang berbeda dan ia tertunduk lemas di arah berbalik bebatuan, dan ya bakal disecure begitu saja. Dan ada teman-teman yang lain dari TJB bakalan proning shoot begitu saja, dan Turulov bakalan di standby aja memantau pergerakan dari TJB yang lainnya. Masih tryhard dengan 1 granat, 2 granat bahkan untuk mengamankan elimination point Windy. Wow, Turulov langsung menghujani granat dengan cukup banyak ke arah daerah dari tim TJB, dan nampaknya semakin terhimpit lagi posisi dari tim TJB, dan splash damage-nya cukup mengkikis abis HP dan bahkan hampir aja menumbangkan juga posisi dari 2 player dari arah tim TJB yang benar-benar terhimpit banget, bahkan dari attacker dan juga Edser bakalan susah untuk bisa nge-revive atau memberikan backup fire, mengingat posisinya juga dalam bahaya. Dan lihat Dead Eyes benar-benar mematikan langkah dari arah tim TJB. Yes, nampaknya TJB benar-benar terkepung dan ya lebih kontrolnya, tapi what happened? Mereka berputar ke arah attacker dan lebih memilih ngambil arah sisi kiri, tapi Longs masih bisa bersembunyi di balik-balik vehicle dan juga di balik-balik dengan wall smoke yang tebal. Ditambah menambah utility 1-2 fight grant akan dilakukan dengan sepedaan yang dilakukan dari seorang Shiful, tapi dia gagal. TJB Longs membalikan keadaan, tapi adanya takedown balik dari seorang Shiful masih cukup apik dan ciamik, tinggal bagaimana memfinishing dan selesai nampaknya.
untuk TJB. Yes, Manhunt pun pulang ke arah lobby. Wow, lagi dan lagi tim dari China bahkan dari arah tim TJB yang 2 game mereka bermain cukup konsisten tapi harus dipulangkan di posisi yang paling buncit untuk di game kita yang ketiga. Dan kita kembali fokus kembali di mana dari tim Secret juga masih cukup nyaman posisinya, dan dari arah last man standing DRS masih bisa untuk bisa survive dengan late rotation coba diambil oleh last man standingnya. Oke, tim Secret sudah masuk circle tapi pinggiran-pinggiran aja, nggak terlalu menekan ke arah tengah begitu dari 4Rifles. Mereka touchdown dari arah gorong-gorong aja, memantau pergerakan dari 2 angle yang berbeda, adanya Nova dan juga 4Rifles, bukan MSC ternyata. MSC di arah sisi high ground dan Jimmy Order terpantau mereka menjaga 2 angle yang berbeda kalau kita lihat arah kursor mata anginnya. Tapi Jimmy memang sang IGL sangat atraktif ketika dia berputar untuk menentukan choke point yang ideal. Kali ini yang aku senang dari seorang Jimmy, dia semua dilihat, kemudian game sense-nya nyala di dalam dirinya, dia tahu dia harus apa yang dilakukan untuk dia dan timnya. Ya setuju banget, dan nampaknya juga penumpukan udah mulai terjadi di berbagai titik. Dan lihat dari Damwon Gaming, rotasinya melintas begitu tepat di depan mata oleh tim-tim lain yang berusaha untuk men-takedown, dan tim Secret kehilangan kesempatan untuk bisa meloloskan posisi dari arah tim Damwon. Tapi 4Rifles juga tepat berada di depan mereka dan split position dilakukan oleh tim Secret. Nampaknya kedatangan tamu dari 4 punggawa sekaligus bahkan dari arah tim 4Rifles, dan tim Secret back off untuk bisa regroup ke rekan satu timnya. Ya, karena Circle sudah mereveal lagi ke arah Gatka dan juga Kuari, dan ya semua tim nampaknya bakalan close combat aja, terutama dari R80 akan fight di arah lower ground bersama STE. Satu pemainnya ter-takedown bahkan sudah dipulangkan ke arah lobby. Easy dengan Satar, luar biasa Satar bisa nge-secure dengan backstep yang dilakukan mini 14-nya. Kemudian ke STE agak sedikit struggle karena ada tamu-tamu yang tidak diundang, begitupun dari Rabis menabrak tanpa ada sopan santun dari seorang R80 di arah sisi genteng. Frankie mengurungkan niatnya untuk touchdown dari spot R80, kabur, dia cabut, tidak ingin bermain beresiko. Tapi Anas, ya ampun, Anas tadi, tapi CCTV-nya kenapa ya ampun, gue lagi ngeliat Anas DWG ini lagi close combat juga dengan tim Secret dan masih ada waktu, lebih memilih untuk revive terlebih dahulu. Yes, betul, dan bahkan lihat dari bagian belakang, dari bagian atas bahkan dari seorang Fredo masih berusaha untuk menahan gempuran dari 2 player dari arah tim Damwon Gaming. Tapi terpick off juga posisinya dari arah seorang Juni dengan kemudian UMP-nya knockdown kami dapatkan, dan keunggulan kembali lagi didapatkan oleh tim Damwon Gaming saat ini. Yes, Juni tanpa Juli tetap cukup kuat, dia bagaimana tadi masih mendobrak jantung pertahanan begitu dari Face Clan. Ini mana yang mau disorot karena tim Secret pun masih berdiri dengan iShot dan juga jumper. iShot bakal ngegocek dari arah sebelah kanan, melempar dengan satu molotov untuk menjadikan Fred granat yang dari seorang Sung langsung men-takedown dari seorang iShot. Tapi dari Sung belum terlalu berani untuk mendobrak satu player tersebut dari Secret, dan ya Secret selesai di tangan Damwon Gaming, dimakamkan ke arah lobby, menyisakan 14 tim di menit 17, Windy. Yes, betul, tapi fight juga masih terus berlanjut di mana dari arah seorang Frankie masih berusaha untuk menahan stepnya agar nantinya tidak mudah informasi yang masuk ke arah dari tim Rico. Dan lihat dari Vidan, dengan begitu cerdiknya headshot didapatkan dengan angle yang cukup tipis, berhasil bisa memulangkan last man standing tadi dari arah tim The Xavier. Dan lihat dari arah bagian minicamnya juga fight udah mulai terjadi di berbagai angle yang berbeda, bahkan Genesis boom dengan granatnya boom meledakan posisi dari arah tim Face Clan. Yes, hashtag Indo Pride-nya guys, hashtag GD obatnya terus gaungkan bagaimana dari GD benar-benar nyayur dari 2 arah yang berbeda dengan Infinity dan juga Face Clan. Tapi Satar cukup struggle juga berada di area safe zone, masih ada beberapa detik lagi, dan Satar hati-hati, Gatani dia siap rolling shot yang dilakukan. Yes, Satar dapat satu player dari Infinity Mela. Gatani sedikit pusing kunjuk keliling, harus bagaimana mengatasi dari seorang Satar, dan tidak ada waktu lagi menurut aku untuk mengatasi pemain-pemain dari Genesis Dogma. Booms, Satar benar-benar berkualitas, dicil, berikan tembakan, oh enggak, Marshall ternyata yang memberikan backstep, tapi nggak apa-apa, masih kontrol area dari barat daya circle untuk Genesis Dogma ke arah Cryptic. Yes, betul, Infinity juga Face Clan, 2 tim raksasa asal Thailand dipulangkan begitu saja karena bagian lobby dengan yang secara berurutan. Dan kita fokus kembali di mana dari seorang Marshall masih berusaha untuk bisa survive dari arah tim Cryptic, tapi Nova King berhasil bisa mendapatkan knockdown-nya tadi ke arah tim 4Rifles. Bahkan dari arah Jimmy juga nge-confirm juga itu menjadi sebuah confirm elimination point, dan fight masih terus terjadi. Dan lihat dari arah seorang Order, lihat disapu bersih semua player dari arah tim 4Rifles. Last man standing tersisa dari arah bagian belakang compound. Ini sebenarnya aku bilang para boy memang terlihat jago gitu, sering terspotlight, faktor ganteng juga mungkin. Tapi Order sebenarnya kalau ngelihat
Individual skill yang paling mengerikan menurut aku adalah seorang Order G. Dari setahun yang lalu, begitupun dari PL tahun 2020. Ini orang sangat amat mengerikan. Begitu lagi kita masih melanjutkan game. Sudah terpantau dari Nigma Galaxy, begitu dari R80. Mengambil satu nyawa dari Damwon Gaming Juni dan masih menyisakan Sung dan juga Favian. Tapi sedikit demi sedikit bakalan diberikan penetrasi juga. Tapi hanya 2 player yang terpantau dari R80. Belum melihat 2 player yang lainnya ke arah mana, dan satu molotov sudah dibuangkan ke arah lantai 2. Favian sedikit memundurkan dirinya untuk menjaga space, dan Genesis Dogma bakalan fight ke arah Cryptic Windy. Yes, betul, dengan kontainer baru berdatangan dari arah tim Cryptic, tapi hati-hati lempar granat Connect. Oh no, Marshall berarti bisa menumbangkan satu player dari arah tim Genesis Dogma, dan nampaknya lihat dari Nichil akan coba diburu juga, sama halnya dengan Sata, dan back off nampaknya akan menjadi pilihan kali ini untuk tim Genesis Dogma. Tapi lihat counter yang luar biasa juga segera dilakukan, tapi Satar hati-hati lemparan granat cukup mendalam, nampaknya akan coba dilontarkan ke bagian belakang, tapi survive, tapi tidak. El Capo lagi-lagi granatnya menyulitkan posisi dari arah tim Genesis Dogma. Ngeri, Cryptic ngeri. 2 A-Rangel pertama, A-Rangel yang ketiga ini luar biasa. Bagaimana penetrasi mereka, benar-benar sabar banget memberikan, utility juga sangat fast, terlalu on point. Kemudian juga kerja sama tim mereka sangat amat rapih dan benar-benar konsisten untuk nge-push. Begitupun dari Nova, Order sudah ter-take down, begitupun langsung di-secure dari seorang POPZ 007. Masih ada teman-temannya dari Jimmy untuk controlling sisi atas, dan DE siap siaga menyambut kedatangan dari MSC. Berarti masih ada Nichil berarti untuk Genesis Dogma. Jadi kasih dukungan untuk Nichil. Let's go Nichil. Bisa kamu mengamankan placement point, menambah pundi-pundi point untuk lolos Genesis Dogma ke Super Weekend Indo Pride-nya, guys. Yes, betul. Tapi kalau nggak salah tadi di Elimination Phase itu Nichil udah keculik juga ke posisinya. Udah di posisi yang ke-10 jadi Genesis Dogma. Tapi tetap nice try tentunya. Masih banyak kesempatan untuk tim Indonesia bisa kembali lagi mendongkrak lagi kemakmurannya mereka. Dan lihat dari seorang Sung masih berusaha untuk menahan dari bagian kempon mereka. Masih berusaha untuk menahan gempuran dari arah bagian Laurgan, di mana dari arah tim DRS terpantau sudah posisinya, tapi dari bagian belakang mereka NGX juga menjadi target utama dari arah tim Dead Eyes. Oke DE, bagaimana tadi mereka lebih berfokus ke arah Nigma, kali ini ada kontender terbaru MSC, langsung bakal coba nge-retake. Kompon itu depan mata lo, POPZ 007, ya ampun, itu depan lo, turun love depan mata lo, TG, ya ampun, dobrak aja nggak apa-apa tuh TG, tapi teman-teman yang lain on top dan juga Sifu bakal membantu juga dari seorang Turulov yang benar-benar digempur, dan yes, POPZ 007 terus tersembok dengan spekulasi yang dilakukan. TG13 juga cukup aktif. Bagaimana sekarang L-nya cukup rapi, gocekan kanan kiri dan proning yang dilakukan masih belum berhasil men-take, dan malah POPZ 007 terlebih take down terlebih dahulu dari Turulov. Ponzai mendapatkan satu Fred granat luar biasa Shifu, dan belum tahu apakah Turulov bisa nge-clutch satu pemain tersisa. Ini 1v1 situation mestinya Windy. Oh enggak, on top ternyata masih aktif lagi, 2 versus 1. Ponzai apakah bisa mendapatkan satu Fred granat lagi dan lagi, game changer untuk MSC. Tapi Ponzai harus berhati-hati karena dari sisi kakinya bisa ditembaki oleh Damwon Gaming. Yes, betul, dan beberapa prediksi yang luar biasa sekali lagi dari arah seorang Ponzai dan dari Rauf berhasil bisa menggranat juga posisi dari arah tim Dead Eyes. Dan lihat dari arah seorang Ponzai masih berusaha untuk nge-clearing juga area mereka, udah mulai bangkit juga. Ponzai bergerak lebih maju lagi, dan hati-hati ada dari Nigma Galaxy yang menjadi kontender tambahan lagi untuk tim MS Chonburi. Gila, Nigma Galaxy ketika mereka melihat kedua tim ini udah ada space yang tidak clutch lagi, langsung mereka masuk ke backstep. Dan bagaimana cara Nigma Galaxy untuk masuk ke dalam circle zone juga tidak terlalu terburu-buru, karena gue tahu 2 elimination saja di sekitaran circle 6 itu menandakan mereka sangat amat terjaga disiplin triggernya. Kemudian bagaimana dari Cryptic, tim yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, kali ini mereka juga berjuang untuk masuk ke dalam circle zone untuk menembus jantung pertahanan dari STE. Masih cukup tryhard, tapi STE Tausi masih membuang 1-2 granatnya, bahkan Lazy Boy bisa disecure ke arah lobby, dan ya nampaknya bakalan ada percobaan ketiga ke arah dari balik-balik pohon. Tausi masih belum tahu akankah dia beruntung, karena Rauf diam-diam nge-backstep. Rauf luar biasa tahu pergerakan dari Cryptic. Yes, betul, player asal Algeria dari arah tim NGX berhasil bisa mendapatkan knockdown dan bahkan backstep yang sukses tadi ke arah tim Cryptic. Tapi lihat dari Tausi nampaknya juga cukup kesulitan karena udah mulai kehimpit juga posisinya dari berbagai angle yang berbeda. Lihat bahkan Cryptic juga dipulangkan ke arah lobby di posisi yang ke-6. Oke, NG, lihat split yang dilakukan horizontal, berbagi angle, satu ke STS, satu lagi ke RAT, bahkan ada lagi satu yang diutus untuk Damwon Gaming kontrol area sisi high ground. Tapi lihat bagaimana split juga yang dilakukan oleh RAT. Mereka berbagi kompon untuk menjaga semua angle. Jadi maksud gue adalah masing-masing mempunyai keuntungan dan juga kekurangannya di masing-masing spot juga. Tapi kita lihat dari arah
STE dulu. Mereka setupnya rapi banget. Mereka benar-benar tahu 2 player yang tersisa, tetapi mereka harus memanfaatkan vehicle ketika nantinya Circle ngejomplang ke arah open field, tapi Prestego harus bersembunyi di balik-balik kilang minyak. Ya, betul banget. Dan Rico Infinity Team, mereka membagi splitnya cukup luar biasa dengan membagi spot yang berbeda, berusaha untuk nge-lock angle yang berbeda juga. Dan nampaknya lihat dari seorang Fidan masih berusaha untuk mengawasi pergerakan dari arah tim STS, sama halnya dengan seorang Hamdi. Karena bagian depan masih berusaha untuk proning dilakukan dan masih berusaha untuk mencari celah lagi untuk bisa mengumpulkan informasi, mengingat Circle juga sudah mulai semakin mengecil lagi dan kurang dari 30 detik lagi Circle juga akan kembali menutup. Dan lihat NGX, tapi pasti mereka berusaha untuk menemukan momentumnya karena tim-tim sudah mulai memadati area panggian pinggir circle-nya. Yes, dan dari Nigma benar-benar bersabar banget. Mereka nggak terlalu terburu-buru memaksimalkan 20 detik tersisa di area safe zone. Kemudian juga Damwon Gaming dengan memanfaatkan kompon yang mereka punya, menunggu juga tim-tim yang masih banyak playernya untuk saling berperang. Ketika tangannya sudah siap membuka smoke, mungkin saja backstep dilakukan oleh Damwon Gaming. Lihat Nigma 1-3 Freak nampaknya bakal diandalkan untuk memberi informasi dan juga backup cover dari arah jarak jauh, tapi STE sudah membangun smoke juga, adanya supply box tambahan yang dimana ini enak banget untuk mereka merefresh armor dan juga helm. Tapi Freak benar-benar menjaga dari angle tersebut, Windy. Yes, betul, saling membackup posisi satu sama lain, mengingat posisi dari arah tim STE hanya menyisakan duel dari mereka. Tapi lihat dari arah tim Nigma Galaxy tidak henti-hentinya memfokuskan vision mereka ke arah tim STE, berusaha diikat posisi mereka, tidak dipermudah jalan dari arah tim STE untuk mereka bisa bergerak lebih maju lagi ke arah bagian circle. Dan lihat dari arah bagian lainnya dari tim Rico masih cukup santai, mereka punya area, mereka punya compound dan akan coba mereka defense. Dan nampaknya dari arah seorang Nan udah mulai berpindah ke arah bagian pos, masih berusaha untuk menahan gempuran. Tapi lihat dari seorang Freak sama-sama bertukar damage, masih berusaha untuk menumbangkan juga, tapi nampaknya knockdown masih belum bisa didapatkan oleh ketiga tim. Gila, luar biasa flick yang dilakukan dari pemain-pemain STE, dan Rauf mengambil keputusan nampaknya untuk membersihkan dari pemain-pemain STE terlebih dahulu. Dan ya, sudah ada distraction yang diberikan, bahkan nyaris terexplode dari vehicle yang sudah ditumpangi dari Rauf. Bahkan ya sudah terexplode cukup jelas, malah ini menguntungkan dari seorang Rauf untuk dijadikan fortingan, untuk dijadikan bentengan. Tapi dari Sunan bakalan membuang satu Fred granat yang nampaknya on point. Tausi kepala dari seorang Rauf didapatkan, bahkan Freak bakal menjadi korban kedua dari tembakan Esternan. Yes, betul, dan nampaknya lihat dari bagian luar, lihat dari seorang Prestego berhasil bisa mendapatkan ataupun menuntaskan misinya 3 tim tersisa. Dan nampaknya lihat dari tim Nigma Galaxy, Freak tidak akan jadi bisa diselamatkan karena lihat suppressive fire terus dilontarkan dari arah seorang Sunan ke bagian depan. Dan lihat posisi dari arah tim STE akan coba di-lock juga angle-nya dari celah sempit yang dimiliki oleh seorang Nan. Kalau dilihat sih R80 sih mestinya dapat chicken sih. Mereka masih 4 player, kemudian juga mereka berada di sisi high ground, terbuka celah ke arah STE. Begitupun mereka masih bisa menelik juga pergerakan-pergerakan dari Nigma, tapi dari Sternan, siapa ini nggak terlalu terbaca dari mata gue karena dia lebih mengamankan shake kecil dan belum ada Fred granat yang masuk ke shake tersebut. Kalau nggak tuh selesai, tapi dari seorang Prestego berhasil juga memberikan distract, setengah darah terserap dari seorang Lord, langsung mengamankan ini dengan proning. Tapi ada 2 player dari R80 tepat di depan mata dari seorang Lord. Begitu dari Hamdi mencoba mengcover dari seorang Lord, bahkan gagal karena angle dan juga dari advantage high ground lebih memenangkan dari R80. Wow, Skaton melontarkan granat yang cukup mengatakan nampaknya karena seorang Freak, dan space damage-nya belum mampu bisa menumbangkan, hanya mencicil setengah HP dari arah seorang Freak. Tapi dari arah bagian atap bahkan NGX dipulangkan begitu saja ke arah bagian lobby. Dan lihat kejayaan dimiliki oleh tim R80 dan winner chicken dinner untuk tim Rico Infinity Team. Yes, Rico Infinity memang sedari awal, nggak sedari awal sih, awal-awal circle ke-6 mereka kontrol kompon dengan cukup baik. Begitupun komponnya di arah sisi high ground yang dimana itu udah enak banget melihat pergerakan-pergerakan di mana saja. Kemudian juga mereka bisa memberikan distraction dengan perolehan 2 digit elimination luar biasa, total 15 pastinya. Tapi STE dengan 2 player tersisa, mereka benar-benar super try hard banget untuk menjaga body system mereka. Ya, betul, dan akhirnya dari arah tim STE mereka udah mulai step up kembali setelah di Miramar tadi itu pulang di angka yang paling buncit di posisi ke-16, kembali lagi step up walaupun eliminasi tidak terlalu banyak, tapi mereka berhasil bisa mengamankan placement di posisi yang kedua. Yes, Rico Infinity Team, bagaimana ini adalah player-player yang sudah terlihat dengan luar biasa mereka kesabarannya sih, bagaimana mereka cara kerja sama timnya juga gitu. 2 player untuk mendapatkan pemain-pemain dari Nigma. Mungkin juga Nigma berada di open field juga minim natural obstacle, tidak seperti dari tim Rico Infinity.